Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hari ini anak-anak kelas 3D bisa bertemu kembali dengan Bu Shirley. Nah hari ini kita akan belajar tema 2 MUPEL PKN ya. Kita akan belajar tema 2 MUPEL PKN. Nah kita hari ini akan belajar tentang keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang keberagaman sifat individu yang sesuai dengan pengalaman, ya, sesuai dengan pengalaman sila Pancasila yang kelima, ya. Nah, Allah itu menciptakan manusia dengan berbagai macam, ya. Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan kamulah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu dengan penuh keberagaman, ya. Pasti ada yang beragam jenis kelamin, maksudnya jenis kelamin yang berbeda, terus berbagai suku bangsa, terus sifat, ya. Pokoknya banyak sekali keberagaman yang diciptakan Allah untuk makhluk hidup. Ya, tidak hanya manusia tapi juga tumbuhan dan hewan. Nah, kita hari ini akan belajar tentang keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita buka halaman 69 ya, kita baca teksnya halaman 69. Nah, di situ tentang Beni dan ayahnya ya. Kita disimak baik-baik ya. Beni memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Beni membuatkan kandang ayam setiap hari. Ya, membuatkan kandang ayam. Terus setiap hari Beni memberikan makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Beni bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Beni juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa berbicara. Jadi ayah Beni itu memelihara binatang burung beo dan Beni itu ayam. Nah, ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata yang lucu. Ayah dan Beni sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang juga Beni suka menggoda burung beo ayah. Nah, setiap manusia memiliki sifat masing-masing ya. Jadi setiap manusia itu memiliki sifat masing-masing. Di dalam keluarga pun ya, itu juga setiap individu di keluarga itu memiliki sifat ada yang sama juga ada yang berbeda. Nah, dari cerita Beni dan ayahnya tadi kita tahu bahwa sifat Beni rajin dan menyukai binatang. Lalu kita jawab pertanyaannya ya. Tuliskan 2 sifat ayah Beni yang kamu temukan pada teks tersebut. Tadi ayah Beni itu lucu dan juga menyukai binatang. Terus sifat Beni tadi sudah dituliskan di sini bahwa sifat Beni rajin dan menyukai binatang. Nah, tuliskan 2 sifat yang kamu temukan pada teks bacaan, yaitu rajin dan menyukai binatang. Jadi Beni dan ayahnya itu sama-sama menyukai binatang. Nah, hewan di sekitar kita itu memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki 4, ya, jalannya lompat-lompat dan suka makan sayur. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri. Nah, manusia itu memiliki ciri-ciri baik fisik maupun sifat. Jadi fisik setiap orang itu berbeda-beda ya. Misalnya Beni memiliki sifat penyayang binatang, itu bersifat penolong karena suka membantu temannya. Nah, sekarang kita tuliskan 4 sifat dari 3 orang teman sekelasmu di halaman 87. Nah, kalian diisi sendiri ya. Silakan diisi sendiri. Sifat teman kalian, misalnya ini contohnya ya, Edo. Sifatnya lucu, ramah, penolong, rajin. Jadi bagian tengahnya itu diisi nama teman kalian, terus ini diisikan sifatnya. Silahkan diisikan di halaman 87 ya, tidak usah dikumpulkan ke Bu Shirley, cukup kalian isi saja biar kalian itu mengenal sifat teman kalian. Misalnya Bu Shirley ya, misalnya baik, ramah, rajin, seperti itu ya sifatnya, misalnya seperti itu. Ya, jangan lupa diisikan ya di halaman 87 sifat-sifat teman kalian di kelas 3D. Nah, sekarang kita
belajar tentang hak dan kewajiban atau tugas keluarga di rumah ya. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Nah, di keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak. Nah, ayah itu berkewajiban atau mempunyai tugas untuk melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Lalu ibu, yaitu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga, serta kewajiban anak-anak itu adalah menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Jadi kalau kalian sudah bisa sekolah, kalian harus memanfaatkannya dengan baik, harus belajar dengan tekun. Nah, kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Nah, jadi kewajiban anak itu bukan hanya belajar, tapi juga membantu kedua orang tua. Misalnya ini Dayu, ya kewajiban contohnya ini, yaitu menyiram tanaman. Jadi Dayu membantu ibu menyiram tanaman. Nah, sekarang kita baca bacaan hak dan kewajiban halaman 136 dan sampai 134 sampai 136. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping keluarga, terus anak berperan sebagai anggota keluarga. Nah, kewajiban ayah. Tadi peran ayah ya, peran ayah itu sebagai kepala keluarga, kewajibannya bertanggung jawab mencari nafkah, ya, dan melindungi keluarga. Nah, ibu tadi tugasnya, perannya sebagai pendamping keluarga, kewajibannya adalah membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Nah, tugas ibu antara lain menyiapkan makanan, mengatur rumah, dan ada juga ibu yang bekerja membantu ayah mencari nafkah. Terus kewajiban anak-anak yaitu belajar membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi anak-anak itu selain belajar, ya tugasnya membantu kedua orang tua untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, contohnya ketika kalian sudah bermain selesai, ya mainannya harus dirapikan ya setelah digunakan. Ya. Anak-anak juga dapat membantu hal lain seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, dan merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Jadi ketika kalian sudah melakukan kewajibannya, anak-anak juga mempunyai hak. Nah, contoh hak ayah adalah, ayah dan ibu adalah dihormati dan disayangi anak-anaknya. Terus hak anak-anak yaitu disayangi orang tua dan dicukupi semua kebutuhannya ya. Nah, kita sebagai makhluk hidup harus menjaga hak dan kewajiban itu harus seimbang, tidak boleh tinggi, tidak boleh jomplang satu sama lain, tidak boleh kebanyakan kewajiban, juga tidak boleh kebanyakan hak. Jadi harus dilakukan dengan seimbang, sesuai dengan pengalaman sila Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi peran ayah itu sebagai kepala keluarga, kewajibannya menafkahi dan melindungi keluarga. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, tugasnya mengurus rumah tangga, ya kewajibannya tadi. Terus anak tadi kewajibannya adalah menyayangi dan menghormati kedua orang tua, serta haknya mendapatkan ya kebutuhan yang cukup dan belajar. Nah, sekarang kita baca halaman 169 sampai 70. Ya. Di situ tentang kegiatan Dayu dan keluarga Dayu. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan
Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Ibu bertugas membelikan makan kelinci. Setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelincinya. Setiap hari Minggu, Dayu dan ayahnya membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaannya. Bekerja sama bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan, membuat pekerjaan menjadi ringan. Nah, tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan memelihara hewan peliharaan atau lainnya. Nah, tadi ayahnya Dayu itu bertugas membersihkan kandang kelinci. Terus Ibu Dayu bertugas membelikan makan, sedangkan Dayu bertugas memberikan makan dan membersihkan kandang. Jadi setiap anggota keluarga itu memiliki peran atau tugasnya sendiri-sendiri dalam saat memelihara hewan peliharaan. Seperti itu ya. Jadi keluarga itu harus saling membantu, saling bekerja sama. Nah, sekarang kita buka halaman 185 ya. Nah, kalian pasti kan banyak tahu nama-nama ikan ya. Ada ikan nila, ikan kembung, ikan gurame, dan yang lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali ikan yang ada di Indonesia. Nah, tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Ya, orang yang menangkap ikan itu namanya nelayan. Adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Nah, nelayan itu biasanya mereka tinggal di daerah pesisir pantai, di daerah pinggiran pantai, ya, di daerah sekitar pantai. Nah, nelayan itu saat menangkap ikan menggunakan jaring untuk menangkapnya ya. Nah, ikan-ikan tersebut yang sudah dijari, sudah ditangkap oleh para nelayan itu lalu dijual hasilnya ya. Hasil tangkapannya itu dijual kepada pedagang ikan. Nah, pedagang ikan itu menjualnya di pasar. Nah, sekarang gambar. Gambar pertama, apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Gambar 1, profesinya adalah nelayan. Ya, pekerjaannya adalah menangkap ikan. Lalu gambar 2, nama profesinya adalah pedagang ikan. Pekerjaannya adalah menjual ikan di pasar. Nah, tadi kan sebelumnya itu kan kerjasama ya. Jadi kita itu harus kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok maupun di keluarga ya. Karena melaksanakan peran masing-masing itu dapat ya membantu meringankan pekerjaan ya. Jadi melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Nah, banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar, ya tugasnya menuntut ilmu. Terus sebagai guru ada orang yang berperan sebagai guru itu tugasnya mengajarkan ilmu, dan ada juga yang berperan sebagai keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Nah, sekarang cobalah kalian cari tahu beberapa orang yang ada di sekitar kalian, tanyakan peran dan tugasnya. Ini seperti contoh misalnya guru, ya tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Terus nanti kalian boleh bertanya kepada orang-orang di sekitar kalian, ayah, bunda, kakak, nenek, saudara kalian, tante, om, pokoknya yang di dekat kalian boleh ditanya ya. Nah, tugasnya nanti dikumpulkan ya, tugasnya halaman 205. Ya, tugasnya dikumpulkan di foto ya. Ke Bu Guru nanti dikumpulkan ya. Tugasnya difoto, dikumpulkan ke Bu Guru ya. Jadi nanti kalian wawancara profesi apa sih yang mereka lakukan untuk bekerja ya, tugasnya itu apa, nanti kalian tanya. Oke, ya. Jadi misalnya ayah kalian dokter, misalnya tulis dokter tugasnya apa? Petani tugasnya apa? Misalnya seperti itu ya. Jadi kalian tanyai, wawancarailah ya. Wawancarai orang yang ada di sekitar kalian. Ya. Alhamdulillah itu saja dari Bu Sherly untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bu Sherly. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.